Terus terima kasih Pak Said Farik. Beliau ini seorang ahli hukum lah di Jambi, hukum muda ya, orang muda yang paham hukum itu teman saya adalah Pak Said Farik ini. Nah saya ini sudah minta jadwal beliau ini dah dari sebulan yang lalu lah. Cuman karena beliau sibuk banget kayaknya ya. Hari ini saya dapat kesempatan ngobrol di ruangan sudut ini. Ada beberapa hal Pak Said yang mau saya pertanyakan karena memang terkait kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Yang paling viral hari ini mungkin Bapak tahu ya, ATJ itu Asosiasi Transportir yang melakukan kegiatan membantu program-program pemerintah, wabil khusus Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Jambi. Ya, kita menyadari dan saya juga adalah direktur salah satu perusahaan transportir dan kami mewakili kawan-kawan itulah adanya sering kemacetan, amuk massa, penyekatan. Nah ini membuat kami tidak bisa maksimal. Akhirnya kami bersepakatlah di dalam suatu forum namanya ATJ yang hari ini sudah berkolaborasi dengan banyak pihak. Ada Organda, ada SMSI, ya ada lagi namanya BPABB. Itu BPABB adalah komunitas supir yang sekaligus satgas yang ada di jalan hari ini, yang sudah duluan ada sebelum kami. Terus ada lagi Asaba juga mewakili komunitas supir yang hari ini juga merasa privasinya agak terganggu dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang penyekatan, diskresi karena akibat dari kenakalan ya kawan-kawan kami juga. Nah tapi seiring jalan dengan kesepakatan-kesepakatan yang kami buat ini sebenarnya alhamdulillah Pak, hari ini adalah hari ke-13 kami mulai dibuka diskresi ketiga dari Ditlantas. Sudah lancar Pak, jadi kita cek per hari trafik kendaraan kita udah strip sehari kalau untuk Kota Boyo dan mereka kawan-kawan pada senang. Tapi di sisi lain saya dan kawan-kawan ini agak sedikit cemas karena banyaknya rumor, banyaknya nasihat, banyaknya kritikan segala macam. Kami ini dianggap pungli, dianggap melanggar hukum. Makanya saya akan tunjukkan ini kesepakatan dan ini sudah saya bawa juga, mungkin Bapak tahu. Saya bawa juga ke banyak pendapat ahli hukum, dua profesor sudah ketemuin. Nah, mungkin Bapak punya pandangan lain. Nah, ini saya ceritakan. Di sini juga ada kesepakatan bersama hasil rapat kami dengan ini bagian konsorsium kita. Konsorsium pengawal kebijakan pemerintah tuh ada ATJ, ada Organda, ada Asaba, ada BPABB, ada SMSI. Nah, ini bersepakat dengan sekarang ini hampir 35 perusahaan yang transportir dan IUP juga ada di sini, ada pemilik batu, ada trading yang merasa pengen ambil bagian agar hauling ini berjalan lancar. Nah itu Pak, ini yang menjadi ganjalan kami. Saya cemas juga Pak kalau kita niat baik, tapi caranya tidak baik, ada pelanggaran hukum. Nah tapi kita tanya, kalau memang kami melanggar ya kami stop lah, ngapain kan gitu Pak. Nah begitu Pak, Dokter. Ya oke baik, terima kasih banyak. Saya panggilnya apa nih? Abang lah. Bang ya kan? Karyadi ya, dan baru kesempatan hari ini saya bisa hadir. Ini pun buru-buru nih dari Batanghari. Oh iya. Karena tadi janjinya jam 10 ya. Iya, saya tunggu-tunggu. Dan memang karena kesibukan dan kepadatan agenda kerja ya memang akhirnya menunda berbagai kegiatan dan aktivitas. Dan hari ini saya menyempatkan diri ke tempat Bang Karyadi nih. Iya. Memang sih saya sering melihat sekali seliweran di media Di medsos sosmed lah. ya. Terutama di YouTube. Ya. Kalau nggak salah ada akun IKJ. YouTube tersendiri ya. IKJ official Ya, seperti official, itu ya. Ya memang kalau yang disampaikan tadi, yang jelas kalau berbicara tentang teori hukum, itu yang namanya teori hukum ataupun pemahaman tentang hukum, setiap orang berbeda Pak, Bang Karyadi. Jadi nggak bisa, misalnya pandangan hukum si A seperti ini, pandangan hukum si B seperti ini, pandangan hukum si C seperti ini. Salah nggak pandangan hukum mereka? Nggak salah. Nggak salah. Semua sepanjang dia memberikan pemahaman yang positif buat kita semua itu nggak ada persoalan. Dan tadi saya menggarisbawahi, saya bukan seorang ahli hukum, tetapi setidaknya saya senang dengan dunia hukum. Tapi dokter hukum lah ya. Ya, saya senang. Nah, jadi begini. Timbul ini kan saya mengatakan, yuk kita berkompetisi yang baik. Iya. Jangan menjadi kompetitor. Kompetisi itu berarti kita bersaing di bidang usaha kita masing-masing. Iya. Nah, artinya misalnya saya di dunia birokrat misalnya. Saya harus sukses di dunia birokrasi saya. Bang Karyadi di dunia usaha harus sukses di dunia usahanya. Yuk kita berkompetisi. Di ujung sana nanti kita akan mencapai titik kesuksesan satu sama lain. Nah, akan berbeda kalau misalnya ini dijadikan kompetitor. Kompetitor itu adalah kita punya pekerjaan yang sama,
Akhirnya apa? Yang terjadi seperti ini, Pak. Seperti ini. Sepertinya seperti apa? Ada mungkin pihak-pihak yang kurang berkenan adanya ATJ ini. Dan kemudian banyak rumor dan isu yang berkembang. Pribadi, sepanjang kegiatan ini diniati dengan sebuah niatan positif, clear sih, nggak ada persoalan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa asosiasi ini berbadan hukum, Pak. Yang paling penting. Itu berbadan hukum yang paling penting. Yang ketiga, ada kesepakatan. Nah, kesepakatan yang diputuskan dalam sebuah musyawarah. Nah, ini digarisbawahi. Kesepakatan yang diputuskan dalam musyawarah. Tentu kan musyawarah di sini kan banyak pihak yang keterwakilan. Jadi bukan musyawarah seperti anak SD, bukan seperti itu. Artinya sudah berdasar hukum. Itu merupakan aturan hukum yang tertinggi. Kalau kita aturan hukum yang tertinggi, kesepakatan yang diputuskan dalam sebuah musyawarah. Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi sebenarnya. Sepanjang mohon izin, sepanjang pihak-pihak yang Bang Karyadi sampaikan tadi ini sudah sepakat. Dan di sini kan bukan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi, mereka orang berkompeten. Artinya secara hukum mereka tahu, hukum ekonomi mereka paham. Nah, kalau kita lihat undang-undang, tidak sedikit kok undang-undang diajukan oleh masyarakat kita ke Mahkamah Konstitusi. Diuji lagi, uji materi lagi kan. Nah, kalau ini sudah merupakan sebuah kesepakatan, clear. Tidak ada persoalan. Nah, yang jadi permasalahan adalah sekarang pada saat para pihak yang memberikan kesepakatan itu meminta sebuah transparansi penggunaan anggaran yang sudah diterima. Nah, ini yang akan menjadi tanggung jawab karena orang bicara rencana. Mungkin clear, tapi pada saat berbicara tentang implementasi, pelaksanaan, mungkin disinilah yang sering terjadi persoalan. Artinya gini, pada saat kita bicara kali-kali, kita semua pinter. Pada saat bicara bagi-bagi, nah ini mulai hukum sosial bermasyarakat. Kita sudah mulai berlaku, Bang Karyadi, seperti itu. Baik, Pak Dokter gini, memang saya juga memaklumi artinya kritikan kawan dan berpikir apalagi angka-angka yang muncul ini luar biasa. Saya akan laporkan nanti periodik. Dan hari ini ya saya sampaikan. Yang dibilang 4.000 per hari itu kan batasan yang ditentukan oleh 4.000 mobil. 4.000 mobil per hari itu kan batasan yang ditentukan oleh rekomendasi KSP. Itu menjadi pijakan dasar kita dan itu menjadi bagian tugas kami untuk membatasi 4.000 mobil itu adalah mobil yang tercatat di dalam jadi di dalam rekomendasi KSP itu putusan terakhir di Batubara Jambi ini mobil yang boleh beroperasi di Jambi hanya 4.000 mobil per hari. 4.000 mobil per hari. Saat itu memang lagi meludak. Tapi hari ini boleh saya sampaikan, kami punya data update. Itu satu hari paling banyak itu 2.500 mobil. Nah, dari 2.500 mobil itu yang memiliki kartu dan mengembalikan kartu ke kami itu nggak pernah sampai 1.000, Pak. Artinya itulah yang menjadi income asosiasi kami, income konsorsium. Itu yang bisa kami reward kepada member kami. Kenapa tidak diambil langsung dari jasa transportir, jangan dari supir misalnya? Enggak. Memang nggak pernah. Dari awal kita tidak pernah bicara dengan supir. Jangan. Tidak pernah bicara ngambil dana supir. Ini kesepakatan transportir. Makanya dalam butir-butir di sini, Pak, adalah pemilik batu. Biar kasar-kasar pemilik batu bisa aja kan ada trader. Ada yang iup langsung IPP. Ada yang langsung iup-nya itu langsung jual sendiri. Jadi makanya kita sampaikan yang milik batu terserah kesepakatan mereka. Intinya mereka yang memiliki mobil ada kesepakatan bergabung di dalam asosiasi ini. Itu yang jadi terserah mereka yang bayar siapa, unit siapa yang dikurangi, ongkos siapa yang ditambahkan itu kami nggak ikut ke sana. Yang penting setiap melewati jalan yang servisnya kita berikan, servis kita pertama Pak itu ada 11 kesepakatan, 11 artinya manfaat dari kartu bongkar muat ini. Dan catat ya, enggak ada lagi simpang bara, enggak ada lagi. Enggak ada lagi karena sepakatan di tanggal 6 kemarin itu adalah bongkar muat yang dikeluarkan oleh konsorsium. Yang jadi mesti diperjelas kepada masyarakat dan pada khalayak adalah penggunaan daripada sumber pendapatan itu, Bang. Ini gunanya buat apa aja sih? Saya dengar kemarin untuk mengatasi kemacetan, misalnya. Jadi kalau ada mobil truk yang terbalik, kita langsung kejar, gitu. Nah, pada saat misalnya mobilnya terbaliknya di Bulian ada lagi. Macetnya itu mulai dari Durian Luncur lah, misal. Terus alat-alat itu mau bergerak lewat mana? Itu alat kita ada di sana, Pak. Ada semua. Alat kita tuh ada di Batanghari, ada di Kota Jambi. Baru 2 sekarang kita. Terus yang kedua, Pak Dokter,
kita memang juga punya kesepakatan bersama member. Kami siap bertransparasi, biar transparan. Tapi dengan catatan kami hanya bertanggung jawab kepada member yang membayar. Dan kami juga tidak akan mengeluarkan RAB kami, mengeluarkan belanja kami ke publik. Oh iya. Apakah wajib kami? Oh enggak ada. Itu kan isi perut kami kan? Betul. Nah, terus itu yang berikutnya lagi yang harus saya tanyakan Pak Dokter. Saya ketakut juga. Ini kan masalahnya ada artinya kami juga di sini buktinya sebenarnya bayar jasa. Bukan pungutan, bukan iuran. Kalau iuran kami ada Pak. Member kami itu membayar iuran 1 juta sebulan. Itu wajib setiap member bayar 1 juta itu iuran. Kalau yang lebihnya itu, yang 50.000 per trip itu jasa. Uang jasa kami menjaga keamanan, menjaga ketertiban jalan, alat berat. Ini yang bayar 1 juta siapa? 1 juta perusahaan. Oke, berarti clear. Ya, itu perusahaan uangnya pun nanti kita kembalikan ke mereka untuk gathering. Mungkin nanti kalau jalan jauh kan mungkin di akhir tahun mungkin ada jalan-jalan bareng agar ada keakraban. Nah, berikutnya lagi Pak Dokter yang saya tanyakan, ini kan ada artinya ada biaya yang saya ambil dari member. Apakah perlu kami melaporkan ini ke OJK? Oh enggak. Kenapa? Otoritas Jasa Keuangan itu melakukan pengawasan kepada mereka yang melakukan pengelolaan keuangan itu di luar keanggotaan. Misalnya begini, misalnya perbankan. Ya, bank. Bukan koperasi, bank. Ya, dia mengambil uang di luar dari keanggotaan ini. Dia lakukan simpan pinjam, dia harus mendapatkan izin daripada OJK. Ya. Tetapi apabila dia bersepakat di dalam yang sudah ditandatanganin, kita bersepakat, itu tidak perlu dilaporkan kepada OJK. Seperti itu. Yang dilaporkan itu atau kita minta izin atau dalam pengawasan dalam menghimpun dana dari orang yang di luar kesepakatan ini. Itu yang akan jadi masalah nanti. Nah, memang beberapa waktu lalu kita mendengar ada isu pungli. Yang ini cukup santer. Ini sekarang yang menjadi pungli. Ini cukup santer, Bang Karyadi. Jadi kalau bicara pungli itu kan merupakan pungutan liar. Pungutan liar dulu mungkin di tahun 90-an kita masih hafal dan masih ingat betul nih di benak kita dan di mata kita semua pada saat kita melintasin jalan lintas Sumatera misalnya ada lok-lok kayu balok yang somil masih pada aktif itu dan itu yang disebut dengan pungli yang tidak terkoordinir dengan baik. Nah, persoalan sekarang adalah uang ini dikumpulkan dari mereka untuk mereka. Iya, betul. Kan persoalannya seperti itu. Kalau sepanjang dari mereka untuk mereka saya rasa clear, tidak ada persoalan. Terus tadi saya menjawab juga, saya lupa. Dari uang 50.000 per trip itu, sopir sudah free untuk TPR Talanggulo. Kenapa kita lakukan? Dari analisa kita, itu sering terjadi macet karena ada perlambatan di situ. Ada satu lagi, mumpung saya ingat nih. Kalau dulu mobil yang melebihi tonase lewat timbangan kan mereka bayar. Sekarang kan timbangan nggak ada timbangan. Udah nggak ada lagi. Ya udahlah, anggap itu bagian daripada proses yang sedang berjalan. Nah, yang paling penting Bang Karyadi adalah kalau memang penggunaan dana itu memang kepentingan untuk mereka, dana yang terkumpul saran saya sih, karena kan selain membantu para pengusaha nih. Para pekerja, simpan uang itu di bank pemerintah, jangan di bank swasta. Bukan berarti di bank swasta nggak boleh. Ini kan untuk mengeliminir hal-hal yang nanti mungkin akan menjadi celah-celah. Nah, kan sekarang kan Bang Karyadi ini kan pengusaha nih, ya kan, asosiasi yang bekerja untuk pemerintah dong. Di situ tadi saya dengar ada Dinas Perhubungan, ada Ditlantas Polda Jambi, seperti itu. Ini kan semuanya kan adalah organ di dalam tubuh pemerintahan. Nah, kemudian para pekerja, pengusaha, ya udahlah kumpul, ya udah masukkan ke bank pemerintahan supaya terbantu juga semua. Ya jelas Pak Dokter, kami ini kan juga lagi bekerja dan memang banyak tuntutan-tuntutan yang diminta oleh masyarakat. Cuman memang ada sekelompok kawan-kawan yang merasa mungkin terganggu dengan kegiatan kami ini, itulah mungkin yang memproduksi hoax sebesar-besarnya dan merusak cara berpikir orang lapangan, cara berpikir supir-supir. Nah, ini yang lagi kami hadapi hari ini. Tapi alhamdulillah, dan untuk saya kasih tahu Pak, dulu kan hanya perencanaan, hanya bentuknya tes-tes segala macam, belum ada pembiayaan dari luar. Itu hanya kami, saya dan beberapa donatur kami juga, itu masih banyak hutang. Nah, makanya di rapat terakhir,
Kami tawarkan di publik, di dalam rapat itu 50.000 ini keberatan nggak? Ada notulen rafatnya. Tidak ada yang keberatan, hanya satu perusahaan AJC berdasarkan itu minta pendapat dari Jakarta karena mereka masih perwakilan Jambi. Tapi dalam rapat terus klop Pak sepakat di 50.000. Kenapa mereka 50.000? Karena mereka berpikir 2 bulan sebelumnya kami nggak ada gaji, karyawan kami pun tidak bergaji, satgas kami pun masih ngutang sana ngutang sini, sistem pun masih ngutang. Nanti setelah normal kita akan turunkan angka 50.000. Akan kita turunkan pasti itu. Dan yang paling penting Pak Said hari ini, masalah terbesar batubara di Jambi adalah sopir. Sopir tidak bersertifikasi, sopir yang tidak layak mengemudi masih layak mengemudi di lapangan. Inilah yang menjadi persoalan hari-hari, tiap hari kecelakaan, tiap hari terbalik. Nah ini yang menjadi PR itu kita kan bersama. kebutuhan hidup, Bang. Nah makanya kami dari perencanaan ini kami akan besarkan anggaran itu untuk melatih supir berdasarkan kompetensi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak di Lantas Polda Jambi, dalam hal ini Kamsel yang membidangi itu. Ayo Bang, bantu supir Jambi supaya mereka bersertifikasi sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu Pak Said. Kalau menurut saya sih, ya yang namanya mobil yang sudah lewat, wow bagus ya. Berarti kita udah mendahuluin mereka. Jadi nggak perlu dijadikan pemikiran yang serius buat Bang Karyadi dan ATJ, terutama kawan-kawan. Yang paling penting niatannya adalah niatan tulus, niatannya baik, tidak mencari keuntungan di situ, walaupun ada profit di situ halal kok. Halal ya? Boleh. Berarti kalau kami ngomong boleh ya? Boleh dong. Yang namanya kita kerja, kita usaha. Iya kan? Iya. Di dalam pengumpulan dana amal aja mungkin ada sebagian hak yang pengumpul di situ. Boleh ya? Ya, itu tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Yang paling penting dalam kesepakatan itu dituang dengan jelas seperti itu. Nah terus terkait gini, ini kan di Jambi ini kan banyak perusahaan yang belum bergabung tapi ikut menikmati. Artinya saya kepengen ada statement orang yang sedikit tahu hukum. Artinya perusahaan yang tidak ikut melaksanakan rekomendasi KSP itu tidak boleh nambang. KSP ini kerja? Apa nih? KSP itu Kepala Staf Kepresidenan. Jadi dulu ketika macet di Jambi, kan Komisi 5 menyetop batubara di Jambi. Terus berdiskusi lagi, Komisi 7 mengizinkan. Komisi 5 ini kan bidang jalan dan bina marga. Komisi 7 itu bidang perizinan dan SDM. Alternatif yang akhirnya mereka Pak Gubernur dan Perkopimda berangkatlah ke KSP. Karena di KSP menyatukan. Nah, dari KSP inilah landasan dasarnya batubara di Jambi itu kembali boleh berjalan menggunakan jalan umum. Nah, di dalam rekomendasi pertama, pengusaha batubara di Jambi wajib segera menyelesaikan jalan umum. Tapi sebelum jalan khusus, selesai menjaga jalan khusus. Tapi sebelum itu boleh melalui jalan umum dengan catatan-catatan. Yang pertama, menyiapkan peralatan bengkel, itu alat berat, memperbaiki jalan yang rusak, menyiapkan material, dan lain bla 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 itu. Nah hari ini tidak ada yang melaksanakan itu kecuali kelompok kami. Kelompok kami. Rekomendasi ini mewakili perusahaan-perusahaan, harusnya perusahaan tambang. Tapi perusahaan tambang kan artinya di Jambi ini harus kita ketahui, perusahaan tambang itu jarang nambang sendiri, Pak. IUP itu sudah mengkontrakkan kerjanya kepada kontraktor tambang. Permasalahannya di situ. Nah, jadi akhirnya kita lah yang bekerja sama dan kita jangan sampai proses ekonomi ini mati, Pak. Jangan sampai holding ini terstop. Karena ada, menurut hitungan Pak Gubernur kala itu, ada 40.000 orang yang menggantungkan hidup secara langsung dari tata kelola holding batubara ini saja. Bukan dari tambangnya, belum lagi di pelabuhannya. Ini yang kami menjadi pokok pemikiran kami. Nah, yang terakhir mungkin saya tanya, ini kayak jadi wawancara saya. Ada beliau ini kan reporter malu saya jadinya. Jadi yang terakhir yang saya tanyakan, perlukah adanya payung hukum atau suatu aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi untuk memayungi kami? Perlu nggak kira-kira? Apa pergub, apa perda atau gimana? Kalau perda kan lama, ini tetap berjalan. Nah, ini yang paling penting. Karena ada segelintir orang katanya kita dianggap tidak ada payung hukum. Itu yang jadi. Nah, jadi kalau organisasi itu kan ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Kalau dalam organisasi karena saya konsen ke dunia organisasi. Yang nama badan usaha tentu dong harus memiliki badan hukum. Badan hukum itu kan banyak nih di dalam OSS juga sudah udah dijelaskan secara detail. Secara detail. Nah, kalau misal harus dibuat payung hukum, ini kan bukan BUMD. Bukan badan usaha milik daerah. Satu. Yang kedua, ini juga bukan BUMN. Yang boleh dibuat perda atau pergubnya. Misal, itu adalah
badan-badan Ya. yang didirikan oleh pemerintah. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah apakah ATJ ini didirikan pemerintah? Enggak. Kalau tidak didirikan pemerintah, terus ngapain harus dibuat Perda. payung hukum misalnya seperti Perda Pergub. atau Pergub? Karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan juga sudah mengatur itu. Iya, ada, ya. Kan? Penyertaan Ada masyarakat. Semua ada jelas kok keterlibatan dan peran serta. Tapi kalau menurut saya kalau sepanjang ini adalah swasta murni, Iya. ya tidak B2B, perlu business to business. B2B. Iya, B2B. Kalau misalnya Bang Karyadi beranggapan kemudian ini harus dibuat Perda atau Pergub, maka semua asosiasi akan dimintain Perda dan Pergub. Kan jadi masalah baru. Iya. Iya juga. Jadi masalah baru kan? Iya. Kecuali kalau misalnya nih Nah. Bang Karyadi bersama pemerintah Iya. melakukan kegiatan joint venture Dengan pemerintah. dengan pemerintah. Oke. Ya, Iya. bergabung bersama-sama. Iya. Nah, dan dananya itu harus dikelola dengan baik. Iya. Harus membuka sebuah rekening bersama. Nah, maka mau tidak mau Ada pergub. kegiatan usaha yang berbarengan dengan pemerintah tuh harus dibuat aturan hukumnya. Tapi kalau swasta murni nggak ada persoalan. Berarti ngacu kepada undang-undang yang ada ya? Mengacu kepada peraturan dan undang-undang yang ada, Oke, Bang. Undang-undang Perdata, Undang-undang Lalu Lintas. Semua mengacu kan udah jelas nih. Iya, iya. Asosiasi, Iya. perusahaan, Iya. bagaimana layaknya membuat sebuah firma, Iya. kemudian perseroan, Iya. ya kan, PT, Iya. CP, Iya. koperasi, Iya. ya kan, nggak perlu. Terus kami kan juga sudah punya pajak, Pak. Jadi rekan-rekan kami kan banyak minta pajak. Kami pajak PPh 23 kami yang bayar, Pak. Nah, jadi mereka kan juga bukti-bukti potong kami siapkan. Jadi nanti setiap dia bayar kita siapkan pajak. Ya itu kan yang dibayarkan oleh perusahaan Iya. yang 1 bulan Iya. 1 juta, Iya. karena di situ kan di 31 Enggak, dari Maret. jasa ini. Dari jasa ini kami Iya. siapkan juga karena mereka minta pajak. Apakah perlu itu pakai pajak? Semua kegiatan usaha harus kena pajak dong, Oke. karena negara ini hidup dengan pajak. Oke. Tapi kalau Anda misalnya Bang Karyadi tidak membayar pajak, masyarakat terus makan apa? Oke. Berarti memang Kan betul seperti ya, itu. berarti petunjuk dari pajak memang harus PPh 23. Oh, harus bayar pajak. Seperti itu Bang Karyadi. Ada lagi masukan, Pak? Yang jelas beginilah ya. Saya kepingin semuanya harus berpikiran secara Jernih. positif. Iya. Nah, kemudian juga perusahaan-perusahaan yang sudah tergabung Iya. di dalam ATJ ini punya komitmen bersama, Iya. membantu pemerintah Ya. daerah dalam hal ini baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Pemerintah Kemudian pusat juga, Pak, karena pemerintah dipisah- pusat, dipisahnya besar kemudian juga nanti membantu pihak kepolisian yang paling penting. Iya. Nah, yang perlu saya garis bawahin tadi, pelatihan atau training terhadap supir Iya. itu mesti ini bukan kritik, cuman masukan saja. Iya. Itu mungkin agak jangan menjadi satu isu baru. Karena tidak semua orang memiliki waktu yang sama seperti kita yang bisa mengatur waktu sendiri gitu. Nah, yang paling penting sekarang adalah yang jelas, Iya. perusahaannya jelas, Iya. mobil pengangkutnya juga Jelas. jelas. Iya. Asosiasinya juga jelas. Jangan sampai nanti malahan mereka yang bergabung di dalam ATJ ini, Iya. perusahaan-perusahaan itu Iya. menggunakan armada-armada yang Tidak tidak legal. jelas, Tidak tidak legal. legal, Oke. gitu. Iya, Nah, ini kan harus dijadikan iya. perhatian ini, Iya. Bang Karyadi, Siap. ya kan? Nah, kan pada saat ini jadi, harus tahu dong bocornya. Iya. Benar nggak kira-kira? Iya. Nah, kenapa ini jangan sampai nanti ke depan timbul sebuah masalah. Perusahaan Ya. transportir harus memiliki armada yang jelas. Yang Itu legal. Yang legal. Yang bayar pajak. Yang bayar pajak. Ya, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu Bang Karyadi. Baik. Ya? Terima kasih banyak, Pak Dokter yang saya banggakan. Saya bangga dengan Bapak yang kabarnya sudah mau direkrut ke pemerintah pusat. Enggak lah. Tapi terus terang hari ini Jambi itu masih butuh sosok muda yang kritis, yang pergerakan. Yang jelas kita masih konsen membantu Pak Gubernur hari ini. Benar ya. Iya. Ya, yang terakhir mungkin saya juga mau nyampaikan di diskusi kita hari ini bahwasanya ya kepada pemerintah, kepada pihak bapak-bapak kepolisian, tolong bantu nasihati kami jika kami salah. Terus juga mungkin dalam langkah kami pasti banyak salah, pasti mungkin banyak pihak-pihak yang bersinggungan dengan kegiatan ini. Tentunya ini kan baru Iya. dan butuh penguatan. Tapi kami hari ini menjamin Pak Dokter, mungkin yang kami lihat hari ini hanya kelompok kami inilah yang
eksis, yang memiliki struktur, yang memiliki sistem terukur, yang hari ini membantu, ya nantilah membantu yang lain, membantu program kerja kami lah, kelompok kami yang hari ini sudah memiliki kontrak, yang sudah membayar pajak terhadap holding batubara dan batubara yang sudah dikeluarkan RKAB-nya. Dan mudah-mudahan ini Jambi, saya pastikan dengan pola yang ada hari ini, dengan tidak terlalu bagusnya harga, pasti banyak nanti itu tidak terpenuhi kuota, Pak. Kuota kita dikeluarkan, nah kalau tahun ini kuotanya tidak terpenuhi, tahun depan itu tidak akan dapat tambahan dari Menteri SDM. Nggak dapat. Dikurangi pasti, Dikurangi. karena dianggap penalti, tidak mampu. Jadi punya rencana besar, tidak ada kemampuan. Mudah-mudahan jalan khusus segera jadi, Pak. Kami mungkin hari ini berada seperti ini karena jalan khusus belum ada. Kalau jalan khusus sudah, ya ngapain jalan umum, Pak? Jalan Tapi khusus. kan menikmatin juga kan dari ATJ. Sekarang belum, Pak. Saya menikmati jantungannya ada, Pak. Jantungannya nggak ada, Pak. Tapi sekarang udah agak pulih karena banyak kawan-kawan yang kasih support. Ya, yang jelas begini Bang Karyadi, sebelum kita akhiri perbincangan kita, Ya. Saya juga agak sedikit menggelitik sih dengan gelar dan lain-lain. Saya lebih senang dengan ya biasa saja lah ya. Iya. Tapi orang tahu Bapak dokter kok. Ya, terlepas orang tahu atau tidak, yang jelas gini, gambaran seseorang itu adalah bagaimana kemampuan dia bersosialisasi, itu yang paling penting. Nah, yang terakhir nih Bang Karyadi, tidak ada orang yang tumbuh besar tanpa ada sebuah proses. Ya, ini adalah bagian proses. Filosofinya begitu ya. Seperti itulah kira-kira. Pelaut yang tangguh lahir dari Ombak yang tinggi. ombak yang tinggi atau ombak yang kuat. Jadi ya saya rasa jalanin saja ini. Jangan melanggar aturan, ikutin regulasi, koordinasikan dengan kepolisian, khususnya Ditlantas Polda Jambi itu kan Ditlantasnya juga cukup bersahabat dan cukup familiar, orangnya juga bagus, ya. Kemudian bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah, dan terakhir nih jangan lupa bayar pajak. Siap. Itu yang paling penting. Karena jangan sampai kurang semua. Dan ini saya bukan mewakili masyarakat, tetapi atas nama pribadi tentunya, saya sangat mengapresiasi ini. Tadi saya jalan dari Tembesi ke Batanghari itu lancar ya? Lancar. Saya nggak tahu apakah memang di stop atau memang kondisinya siang. Yang jelas masyarakat sudah terbantu kok. Jangan anggap teman-teman yang satu profesi adalah saingan, tetapi ajak mereka bersama-sama untuk memahami ini. Kita membantu tugas pemerintah. Demikian Bang Karyadi. Terima kasih, Pak. Salam dulu. Luar biasa. Foto dulu, 1, 2, 3.